Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Muhsinin dengan NIM H0771231026 dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Transformasi Digital dan Pengelolaan Sistem Informasi di Era Globalisasi. Materi ini merupakan paper yang disusun oleh kelompok 6 dan disusun untuk memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah pengantar sistem informasi yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Hasbi MSc. Baik, saya akan mulai dari pada presentasi ini ada 6 bab yang akan saya bahas, yaitu bab pertama manajemen sistem informasi, bab kedua pengembangan rekayasa perangkat lunak, bab 3 globalisasi dan teknologi informasi, yang keempat e-bisnis dan e-commerce, bab 5 etika dan privasi di sistem informasi, dan bab 6 tren masa depan dalam sistem informasi. Bab pertama adalah manajemen sistem informasi, di mana ada 6 materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah sistem informasi pendukung level organisasi. Sistem informasi pendukung level organisasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu mencapai tujuan pada masing-masing level manajemen atau pada fungsi-fungsi yang ada di organisasi. Sistem ini berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai jenis informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Jenis-jenis sistem informasi pendukung level organisasi ini ada 4 yang akan saya bahas selanjutnya. Yang pertama adalah sistem informasi eksklusif atau Exclusive Information System. Apa itu? EIS adalah sistem yang dirancang untuk membantu kegiatan eksekutif dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi yang relevan. EIS biasanya dipertimbangkan sebagai bentuk dari sistem pendukung keputusan atau SPK. EIS menekankan pada tampilan gambar dan interface yang mudah digunakan oleh pengguna. EIS menawarkan laporan yang kuat dan kemampuan menelusuri. Adapun yang kedua adalah sistem pakar atau SP. SP adalah sistem yang berisi pengetahuan dari pakar dan digunakan untuk konsultasi. Sistem pakar ini mendukung aktivitas manajemen seperti perekrutan, seleksi karyawan baru, dan penilaian performa karyawan. SP dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari pakar. Yang ketiga adalah sistem pendukung keputusan. Atau dalam bahasa Inggris disingkat DSS. DSS adalah sistem yang digunakan untuk perencanaan strategis dan pemecahan masalah. DSS membantu pengambilan keputusan strategis dengan melakukan analisis apa jika dan sensitivitas data. DSS dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan data yang relevan dan analisis yang mendalam. Adapun
Jenis yang keempat adalah Sistem Informasi Geografis atau GIS. GIS adalah sistem yang digunakan untuk analisis dan visualisasi data geografis. Jenis ini membantu pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan lokasi dan distribusi. GIS dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan data yang relevan dan analisis yang mendalam juga. GIS dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan, manufaktur, dan pemasaran. Nah, selanjutnya adalah karakteristik sistem informasi pendukung level informasi. Yang pertama adalah user friendly, di mana sistem ini dirancang untuk mudah digunakan oleh semua personil organisasi termasuk eksekutif. Yang kedua adalah bersifat strategis. Sistem ini digunakan untuk perencanaan strategis dan pemecahan masalah serta untuk menghubungkan ketiga level manajemen. Yang ketiga, karakteristiknya adalah mengintegrasikan data, di mana sistem ini mengintegrasikan berbagai jenis informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Dan karakteristik yang terakhir, menggunakan teknologi, di mana sistem ini menggunakan teknologi seperti pengolah lembar kerja, pengolah kata, pengolah grafik, aplikasi presentasi, pengaksesan basis data personal, surat elektronik, surat bersuara, dan telekonferensi. Selanjutnya adalah fungsi sistem informasi pendukung level organisasi. Nah, fungsinya adalah yang pertama, membantu pengambilan keputusan, di mana sistem ini membantu pengambilan keputusan strategis dan operasional dengan mengintegrasikan berbagai jenis informasi yang diperlukan. Yang kedua, mengelola informasi, di mana sistem ini mengelola dan mengintegrasikan berbagai jenis informasi yang diperlukan oleh manajemen. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi, di mana sistem ini meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan dengan menggunakan teknologi yang lebih efektif. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan, di mana sistem ini meningkatkan kemampuan manajemen dengan memberikan akses ke informasi yang relevan dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya pada bagian B, yaitu sistem informasi strategis atau SIS dan keunggulannya. Sistem informasi strategis atau Strategic Information Systems adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung dan meningkatkan strategi kompetitif organisasi. Nah, SIS tidak hanya membantu dalam menjalankan operasi bisnis sehari-hari, tetapi juga dalam mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Sistem ini digunakan untuk membantu perusahaan merespons secara proaktif terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis, serta untuk mengeksploitasi peluang strategis. Apa sih keunggulan sistem informasi strategis ini? Nah, keunggulan sistem informasi strategis ini ada beberapa, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, di mana hal ini dapat mengoptimalkan proses bisnis dan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang lebih baik, di mana pengambilan keputusan ini didasarkan data real time dan analisis yang mendalam. Yang ketiga adalah keunggulan kompetitif, di mana sistem informasi strategis ini menawarkan produk atau layanan yang unik, serta menjalankan operasi yang lebih efisien. Keunggulan yang keempat adalah peningkatan layanan pelanggan, di mana SIS ini melakukan analisis data yang mendalam dan meningkatkan transparansi. Keunggulan yang kelima adalah respon terhadap perubahan pasar. Seperti yang tadi saya jelaskan,
bahwa SIS ini membantu menghadapi perubahan permintaan pelanggan dan menghadapi munculnya pesaing baru dalam bisnis. Keunggulan yang keenam adalah inovasi produk dan layanan, di mana SIS ini mengembangkan produk dan layanan baru serta meningkatkan kualitas produk dan layanan. Keunggulan yang ketujuh adalah pengurangan biaya, di mana membantu mengurangi biaya operasional dengan mengotomasikan proses bisnis dan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, dan mengurangi limbah. SIS memungkinkan organisasi untuk mengurangi limbah dengan mengotomatiskan proses bisnis dan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis. Adapun keunggulan yang kedelapan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. SIS memungkinkan organisasi untuk meningkatkan transparansi dengan menyediakan data yang akurat dan real-time. Selain itu, SIS juga memungkinkan organisasi untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Keunggulan yang kesembilan yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dan yang ke-10 adalah meningkatkan keamanan dan keselamatan data. Nah, pada bagian C, kita akan membahas keunggulan kompetitif menurut Porter dan model rantai nilainya. Keunggulan kompetitif menurut Porter dan model rantai nilainya adalah suatu konsep strategis yang dikemukakan oleh Michael Porter dalam bukunya Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance pada tahun 1985. Keunggulan kompetitif ini didasarkan pada analisis rantai nilai yang membagi aktivitas bisnis menjadi dua kategori, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Analisis rantai nilai bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan mengidentifikasi area perbaikan dalam rantai nilai yang akan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Analisis ini membantu perusahaan dalam mengoptimalkan aktivitas utama dan pendukung untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitifnya melalui strategi diferensiasi, strategi biaya, dan strategi fokus. Strategi diferensiasi melibatkan perbedaan produk atau layanan yang signifikan, sehingga perusahaan dapat membedakan diri dari pesaing. Strategi biaya melibatkan penurunan biaya operasional, sehingga perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih kompetitif. Sedangkan strategi fokus melibatkan fokus pada pasar atau produk tertentu, sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Analisis rantai nilai juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi aktivitas yang memiliki peran terbesar dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Dalam analisis rantai nilai, perusahaan harus membagi aktivitas bisnis menjadi dua kategori, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama adalah aktivitas yang memiliki peran terbesar dalam menciptakan nilai bagi pelanggan, sedangkan aktivitas pendukung adalah aktivitas yang mendukung aktivitas utama. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan mengoptimalkan aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Selanjutnya, pada bagian D adalah peran teknologi informasi membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif. Peran teknologi informasi atau sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif dengan beberapa cara. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. Sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan aktivitas utama dan pendukung dengan mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi
yang relevan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan bersaing. SI dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaing dengan mengembangkan strategi yang efektif dan efisien. Contohnya, SI dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan aliansi strategis dengan perusahaan lain untuk meningkatkan kemampuan bersaing. Selanjutnya adalah meningkatkan keunggulan kompetitif, di mana sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dengan mengembangkan strategi diferensiasi dan strategi biaya. Contohnya, SI dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk yang unik dan berbeda dari kompetitor lain. Yang keempat, meningkatkan kemampuan analisis data. SI dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kemampuan analisis data dengan mengembangkan aplikasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Contohnya adalah sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan aplikasi yang dapat membantu dalam analisis rantai nilai. Yang kelima adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. SI dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dengan mengembangkan aplikasi yang dapat membantu dalam pengiriman informasi yang efektif. Contohnya, SI dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan aplikasi yang dapat membantu dalam pengiriman informasi yang cepat dan akurat. Nah, bagian E adalah 5 strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah strategi biaya rendah atau cost leadership. Strategi biaya rendah melibatkan penurunan biaya produksi dan operasional untuk menjual produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaing. Contohnya, perusahaan yang menjual produk kebutuhan sehari-hari, pakaian, makanan, kosmetik, atau aksesoris dapat menggunakan strategi ini dengan mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Strategi biaya rendah juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya overhead. Yang kedua adalah strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi atau differentiation. Strategi diferensiasi melibatkan penciptaan produk atau layanan yang unik dan berbeda dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh pesaing. Contohnya, perusahaan yang menjual produk mewah dapat menggunakan strategi ini dengan memberikan keunikan lainnya, seperti pengalaman yang menarik bagi pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menciptakan produk yang lebih unik dan berbeda. Strategi diferensiasi juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan reputasi. Contohnya, perusahaan yang menjual produk fashion dengan menggunakan strategi ini dengan memberikan keunikan lainnya seperti desain yang unik dan kualitas yang tinggi. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan loyalitas pelanggan dan reputasi. Strategi yang ketiga adalah strategi fokus. Strategi fokus melibatkan mengarahkan usaha pada pasar yang lebih spesifik dan memiliki kondisi potensial serta berkelanjutan.
Contohnya, perusahaan yang menjual mobil mewah dapat menggunakan strategi ini dengan fokus pada segmen pasar tertentu dan suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan mengarahkan usaha pada pasar yang lebih spesifik. Yang keempat adalah strategi inovasi atau innovation. Strategi inovasi melibatkan mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik dan lebih murah dibandingkan pesaing. Contohnya, perusahaan yang menjual produk teknologi dapat menggunakan strategi ini dengan mengembangkan produk yang lebih inovatif dan lebih murah. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan mengembangkan produk yang lebih baik dan lebih murah. Yang kelima adalah strategi aliansi atau partnership. Strategi aliansi melibatkan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk meningkatkan daya saing. Contohnya, perusahaan yang menjual produk kuliner dapat menggunakan strategi ini dengan bergabung ke komunitas partner seperti GoFood untuk meningkatkan kemampuan bersaing. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain. Nah, 5 strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif sangat penting bagi bisnis untuk tetap berada di atas pasar. Strategi biaya rendah melibatkan penurunan biaya produksi dan operasional untuk menawarkan produk dengan harga yang lebih murah daripada pesaing. Strategi diferensiasi melibatkan menciptakan produk atau layanan yang unik dan berbeda dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh pesaing. Strategi fokus melibatkan mengarahkan usaha pada pasar yang lebih spesifik, dan strategi inovasi melibatkan mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik dan lebih murah daripada pesaing. Serta strategi aliansi melibatkan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk meningkatkan daya saing. Nah, pada poin F yaitu peran sistem informasi dan pengguna akhir serta tata kelolanya. Sumber informasi dikelola melalui beberapa komponen yang saling terkait dan berfungsi untuk mencapai tujuan sistem informasi. Berikut adalah beberapa sumber informasi, bagaimana sumber informasi dikelola dan peran sistem informasi serta pengguna akhir. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah komponen sistem informasi, yaitu yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras meliputi perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk melakukan aktivitas sistem informasi. Hal ini mencakup komponen fisik yang diperlukan untuk memproses data dan mendukung aplikasi perangkat lunak. Contohnya seperti CPU, RAM, hard disk, keyboard, dan lain-lain. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak meliputi program, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi. Contohnya adalah sistem dan aplikasi. Komponen yang ketiga adalah sumber daya manusia atau human resource. Sumber daya manusia meliputi pengguna, spesialis informasi, dan manajer yang berperan dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Setiap kategori ini memiliki peran spesifik. Ada pengguna akhir, spesialis teknologi, dan manajer. Komponen yang keempat adalah fasilitas. Fasilitas ini meliputi basis data, informasi, dan media komunikasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi. Fasilitas ini mencakup infrastruktur fisik dan teknologi yang mendukung operasi sistem informasi. Ini termasuk pusat data, server, dan jaringan komunikasi. Komponen yang kelima adalah basis data. Basis data ini meliputi data yang disimpan dan diorganisir untuk digunakan dalam sistem informasi. Basis data dirancang untuk mengelola data dalam jumlah besar dengan efisiensi dan keamanan yang tinggi. Nah, adapun
Peran sistem informasi dan pengguna akhir. Sistem informasi berfungsi sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen seperti blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sistem informasi memiliki berbagai komponen dan fungsi yang mendukung tujuan organisasi, yaitu pengumpulan data, pemrosesan data, penyimpanan data informasi, dan distribusi informasi. Adapun pengguna akhir atau end user adalah orang-orang yang pengguna akhir adalah orang-orang yang menggunakan sistem informasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Mereka berperan penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Mereka memainkan peran penting dalam memastikan bahwa sistem informasi digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir, termasuk staf operasional, manajemen menengah, eksekutif, pemimpin senior. Nah, pengguna akhir juga memberikan umpan balik yang penting untuk pengembangan dan perbaikan sistem informasi. Mereka memastikan bahwa teknologi terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan organisasi. Nah, bagaimana pengelolaan sumber informasi? Nah, ada 3 di sini. Yang pertama adalah pengelolaan data. Pengelolaan data adalah proses penting dalam sistem informasi yang melibatkan serangkaian kegiatan seperti pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data. Yang kedua adalah pengelolaan informasi, di mana proses ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi yang diperlukan dalam sistem informasi. Informasi merupakan hasil dari data yang telah diproses dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Proses pengumpulan informasi seringkali melibatkan penyaringan dan penggabungan data dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya ini mencakup pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, fasilitas, dan basis data yang diperlukan. Perangkat keras ini mencakup semua komponen fisik komputer, server, jaringan, dan infrastruktur telekomunikasi. Perangkat lunak meliputi sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak khusus yang mendukung fungsi sistem informasi. Nah, selanjutnya adalah bab 2 yang berjudul pengembangan rekayasa perangkat lunak. Dalam bab 2 ini ada 5 poin yang dibahas, yaitu yang pertama adalah proses pengembangan aplikasi perangkat lunak baru. Menurut Azhar Susanto, proses pengembangan perangkat lunak adalah suatu struktur yang diterapkan untuk menciptakan produk perangkat lunak dengan tujuan menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui berbagai tahapan. Proses ini memiliki beberapa model yang masing-masing menjelaskan pendekatan terhadap berbagai tugas atau aktivitas yang terjadi selama proses tersebut. Nah, kesuksesan dalam pengembangan perangkat lunak bergantung pada pengelolaan proyek perangkat lunak secara keseluruhan. Metodologi menyediakan pendekatan yang terstruktur untuk melaksanakan sistem development life cycle atau disingkat SDLC. Proses ini memiliki beberapa model yang masing-masing menjelaskan pendekatan terhadap berbagai tugas atau aktivitas yang terjadi selama proses tersebut. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah SDLC, metode yang populer di kalangan analis dan programmer. Tahapan-tahapan metodologi SDLC ini ada beberapa. Yang pertama adalah analisis dan definisi kebutuhan.
bertujuan untuk menentukan layanan, batasan, dan tujuan sistem melalui konsultasi dengan pengguna. Selanjutnya adalah perancangan sistem dan perangkat lunak. Perancangan sistem ini dan perangkat lunak ini membagi persyaratan menjadi perangkat keras dan perangkat lunak. Dalam tahap ini, analis harus menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan dan mengidentifikasi serta mendeskripsikan abstrak sistem dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga adalah implementasi dan pengujian unit. Dan yang selanjutnya adalah integrasi dan pengujian sistem. Dan yang terakhir adalah operasi dan pemeliharaan. Nah, selain itu ada juga model prototyping, di mana model ini adalah model pengembangan sistem yang kompleks, di mana pengembang mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan bekerja sama dengan mereka. Hanya mendefinisikan tujuan umum perangkat lunak tanpa merinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya. Nah, tahapan-tahapan pengembangan yang prototyping ini adalah pengumpulan kebutuhan, kemudian quick design. Apa bedanya? Quick design ini membangun rancangan umum sebagai contoh acuan atau contoh yang diberikan kepada pengguna. Nah, yang ketiga pembangunan prototype dan kemudian evaluasi pelanggan. Nah, di evaluasi pelanggan ini memungkinkan pengguna melakukan pengujian terhadap prototipe yang sudah dibuat. Dalam tahap ini, pengguna harus memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik tentang kebutuhan yang belum terpenuhi dan bagaimana perangkat lunak tersebut dapat diperbaiki. Dengan demikian, pengembang dapat menganalisis kembali kebutuhan pengguna dan membuat perbaikan yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan antara metodologi perangkat lunak baru. Di sini ada Agile, Scrum, Kanban, DevOps, Lean Software Development. Untuk mempermudahnya, saya tampilkan dalam bentuk tabel ini. Kita lihat pendekatan, kelebihan, dan tahapannya di sini. Untuk Agile itu pendekatannya interaktif dan incremental. Kelebihannya adaptif, kolaboratif, dan penyampaian fitur lebih cepat. Adapun tahapannya dia sprint planning, daily stand up, sprint review, dan sprint retrospektif. Adapun Scrum dia kerangkanya menggunakan kerangka kerja agil dan kelebihannya meningkatkan visibilitas dan mengatur proyek besar. Kanban dia pendekatannya aliran kerja berkelanjutan. DevOps pendekatannya gabungan pengembangan dan operasi. Adapun yang terakhir dia efisiensi dan penghapusan pemborosan. Dan kelebihannya itu dia fokus pada nilai pelanggan, pengurangan pemborosan, dan peningkatan berkelanjutan. Nah, adapun tahap-tahapannya bisa kita lihat pada tabel ini. Masing-masing punya tahap yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Itu terbagi menjadi 4 dalam paper kami, yaitu bahasa pemrograman front end, back end, mobile, dan pengolahan data. Yang pertama adalah contoh-contoh bahasa pemrograman front end. Contohnya adalah yang pertama adalah HTML yang digunakan untuk membangun struktur dan isi halaman web. Yang kedua ada CSS yang digunakan untuk menata tampilan seperti warna, font, dan tata letak. Yang ketiga adalah JavaScript. JavaScript yang digunakan untuk menambahkan fungsionalitas interaktif
ke halaman web. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman back-end. Yang pertama adalah Python, bahasa pemrograman serbaguna yang populer saat ini untuk pengembangan web, analisis data, dan machine learning. Dengan sintaks yang mudah dipahami dan perpustakaan yang luas, library-nya luas, Python sangat mudah dipelajari dan digunakan di berbagai bidang seperti pengembangan web, analisis data, kecerdasan buatan, dan pengembangan aplikasi desktop. Yang kedua adalah Java, yaitu bahasa pemrograman yang kuat dan stabil untuk pengembangan aplikasi enterprise dan mobile, dengan kemampuan untuk dijalankan di berbagai platform dan dukungan yang luas untuk pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile. Java sangat populer di industri teknologi. Yang ketiga adalah PHP, ya, di mana bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk pengembangan web dinamis, terutama dengan framework seperti Laravel, dengan kemampuan untuk membuat aplikasi web yang dinamis dan interaktif. PHP juga sangat populer. Yang keempat ada C++. Ini bahasa yang memiliki performa tinggi yang digunakan pengembangan aplikasi game, sistem embedded, dan aplikasi berkinerja tinggi lainnya, dengan kemampuan untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi dan dukungan yang luas untuk pengembangan aplikasi berbasis sistem operasi. C++ juga sangat populer. Ada yang kelima ada C, yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop, web, dan game dengan framework Net. Dengan kemampuan membuat aplikasi, C juga sangat terkenal. Yang selanjutnya adalah bahasa pemrograman mobile. Yang pertama adalah Swift, bahasa pemrograman resmi untuk mengembangkan aplikasi iOS. Dirancang oleh Apple, Swift menawarkan performa yang lebih baik dari sintaks yang lebih mudah dipahami dibandingkan objektif C. Swift juga memiliki fitur modern seperti type interface dan null safety yang memungkinkan pengembang untuk membuat kode yang lebih ringkas dan mudah di-maintain. Yang kedua adalah Kotlin, yaitu bahasa pemrograman untuk pengembangan aplikasi Android. Kotlin juga sintaksnya lebih ringkas dan mudah dipahami dibanding Java. Kotlin juga memiliki fitur yang lebih baik dan untuk pengembangan aplikasi Android seperti integrasi yang lebih baik dengan Java dan dukungan yang lebih baik untuk pengembangan aplikasi berbasis Android. Yang ketiga adalah Flutter, yaitu framework lintasan platform untuk pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Flutter memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang dapat berjalan di Android dan iOS. Selanjutnya adalah bahasa pemrograman pengolahan data yang banyak digunakan. Yang pertama adalah SQL, yaitu bahasa yang berinteraksi dengan database dan mengelola data. SQL memungkinkan pengembang untuk membuat query yang kompleks untuk mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus data dalam database. Adapun yang kedua adalah RStudio, yaitu bahasa pemrograman statistik dan analisis data, dan ini banyak digunakan dan dipelajari oleh mahasiswa statistika. Nah, selanjutnya adalah masalah yang banyak seputar pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Yang pertama ada persyaratan yang tidak jelas, ada desain yang kurang baik, keamanan yang rendah, kinerja yang lambat, pengujian yang kurang, pemeliharaan yang kurang, ketergantungan pada vendor, kurangnya keahlian, manajemen proyek buruk, dan perubahan persyaratan. Nah, itu adalah masalah-masalah yang sering terjadi pada pengembangan situs web atau aplikasi seluler.
Nah, kemudian di poin E ada 4 kebijakan implementasi utama. Apa saja itu? Pengembangan perangkat lunak dan teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan bisnis modern. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi telah berkembang dengan sangat cepat, memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Namun, pengembangan perangkat lunak dan TI juga memerlukan kebijakan yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengelola aset dengan efisien. Nah, 4 kebijakan ini adalah dia itu mencakup kebijakan keamanan informasi, kebijakan privasi data, kebijakan pengembangan perangkat lunak, dan kebijakan penggunaan aset teknologi informasi. Nah, kita masuk ke bab 3 dengan judul globalisasi dan teknologi informasi, di mana ada 4 poin yang dibahas. Yang pertama adalah konsep globalisasi. Globalisasi juga dapat diartikan globalisasi itu suatu proses dan interaksi secara bertahap di antara individu dan negara yang ada di seluruh dunia. Proses ini terjadi karena perkembangan teknologi, imigrasi, dan budaya politik. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses penyebaran pengaruh dari satu wilayah ke wilayah lain di seluruh dunia. Pengaruh ini dapat berupa ideologi, budaya, nilai-nilai produk, dan teknologi. Hal ini dikemukakan oleh Munaja pada tahun 2011. Nah, apa saja ciri-ciri globalisasi itu? Ya, yang pertama adalah teknologi yang semakin maju yang kita lihat hingga saat ini, yang terus berkembang, bahkan setiap hari, tahun, dan bulannya akan terus berkembang. Yang kedua adalah banyak negara menjalin kerjasama, di mana kerjasama ekonomi antar negara, baik itu secara bilateral maupun multilateral. Banyak negara menjalin kerjasama ekonomi melalui perdagangan bilateral atau multilateral. Ini juga salah satu contoh ciri-ciri globalisasi. Dengan adanya kerjasama ekonomi, negara-negara dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Yang ketiga adalah beberapa permasalahan dunia menjadi umum. Contohnya permasalahan kerusakan lingkungan menjadi isu yang umum, bukan lagi isu satu negara saja, sehingga bersifat global. Nah, globalisasi ini kemudian membawa pada dampak positif dan dampak negatif. Apa saja dampak positifnya? Dampak positifnya itu meningkatkan taraf hidup. Dengan adanya kemajuan teknologi dan pengetahuan, orang dapat memiliki akses ke berbagai sumber daya dan informasi yang lebih luas. Hal ini memungkinkan orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, baik secara ekonomi, sosial, atau budaya. Yang kedua, terbukanya peluang kerja baru, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Terbukanya peluang kerja baru ini setiap teknologi berkembang, maka akan selalu ada pekerjaan baru, sehingga akan banyak peluang kerja yang lebih banyak di masa depan. Yang ketiga adalah meningkatnya toleransi dan saling pengertian antar budaya. Adapun dampak negatifnya yaitu globalisasi ini menyebabkan sebagai salah satu penyebab lunturnya nilai-nilai budaya lokal, kemudian menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan maraknya kriminalitas. Seperti kita melihat sekarang ini kejahatan teknologi seperti hacker dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih peran IT, peran teknologi informasi dalam globalisasi? Yang pertama, IT ini berperan membuka pintu menuju peluang dan tantangan baru.
IT juga berperan mempersempit jarak dan memperkuat koneksi, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan, mendukung inovasi dan kolaborasi global, serta kesenjangan digital dan keamanan cyber. Nah, selanjutnya pada poin C, masalah yang dialami perusahaan saat menghadapi ekonomi global. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah persaingan global yang ketat. Perusahaan yang beroperasi di pasar global harus bersaing dengan perusahaan lain dari berbagai negara. Perusahaan ini semakin ketat seiring dengan meningkatnya akses informasi dan teknologi, serta liberalisasi perdagangan global. Hal ini memaksa perusahaan untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan produk dan layanan yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Yang kedua adalah perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan. Pemerintah di berbagai negara yang seringkali menerapkan regulasi dan kebijakan perdagangan baru yang dapat berdampak signifikan pada operasi perusahaan. Perubahan regulasi ini dapat berupa tarif impor, pajak, standar produk, atau aturan ketenaga kerjaan. Yang ketiga adalah ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik dan ekonomi. Hal ini berdampak negatif pada operasi perusahaan. Yang keempat adalah fluktuasi nilai mata uang. Yang kelima adanya perbedaan budaya dan bahasa, dan yang keenam adalah ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Selanjutnya, lalu apa solusinya untuk menghadapi masalah tersebut? Yaitu bisa dengan meningkatkan daya saing, memahami dan mematuhi regulasi, memitigasi resiko, menerapkan strategi hedging, memahami dan menghargai perbedaan budaya, dan menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah kesenjangan digital dan tahapan kesenjangan digital menurut Nielsen. Kesenjangan digital itu mengacu pada kesenjangan akses dan kemampuan individu atau kelompok dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti akses internet, kepemilikan perangkat elektronik, kemampuan menggunakan teknologi, dan tingkat partisipasi dalam aktivitas online. Menurut Nielsen, dalam jurnal Digital Divide, a three-stage model tahun 2006, beliau membagi 3 tahap kesenjangan digital. Yang pertama adalah kesenjangan ekonomi atau access divide. Tahap pertama ini berfokus pada kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses infrastruktur TIK. Hal ini mencakup akses internet, kepemilikan perangkat elektronik, dan biaya layanan. Nah, contohnya orang yang tinggal di daerah pedesaan mungkin tidak memiliki akses ke internet karena biaya layanan TIK. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan digital. Tahap kedua adalah kesenjangan penggunaan atau usage divide. Nah, pada tahap itu berfokus pada kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan TIK secara efektif. Hal ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi. Contohnya, orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang cara menggunakan internet mungkin tidak dapat menggunakan teknologi dan untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Tahapan yang ketiga adalah kesenjangan pemberdayaan atau
Tahap ketiga ini kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas hidup. Contohnya orang yang memiliki akses ke internet tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan baik, maka eh, dia tidak akan mendapatkan kualitas hidup. Misal menyatakan bahwa ketiga kesenjangan digital ini saling terkait dan berkelanjutan, sehingga kita harus mencegahnya dari tahap pertama. Nah, kita masuk ke bab 4 yang berjudul e-business dan e-commerce. Nah, di sini ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah perdagangan elektronik, manfaat dan keterbatasannya. E-commerce atau perdagangan elektronik ini merujuk pada penggunaan dari internet dan web untuk bertransaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang menyediakan transaksi komersial secara digital baik antar dan antara organisasi dan individual. Hal ini berarti bahwa transaksi komersial yang terjadi pada internet dan web melibatkan pertukaran nilai atau misalnya uang melintasi batasan organisasi atau individu sebagai imbas hasil dari produk dan jasa. E-commerce adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu. Pada umumnya, e-commerce berarti transaksi yang terjadi dalam internet dan web. Transaksi komersial melibatkan nilai. E-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet yang pertama, Netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan-perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web dapat digunakan sebagai medium untuk beriklan dan berjualan. Nah, apa keuntungan-keuntungan e-commerce ini? Yang pertama adalah revenue stream, terbukanya aliran pendapatan baru yang lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui pada sistem transaksi tradisional. Yang kedua, meningkatkan market exposure. Yang ketiga, operating cost atau menurunkan biaya operasional. Yang keempat, global reach atau melebarkan jangkauan pasarnya lebih luas. Yang ke yang ke yang kelima, customer loyalty, meningkatkan kesetiaan pelanggan. Yang keenam, supplier management, meningkatkan manajemen pemasok. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Dan yang kedelapan adalah value chain, meningkatkan rantai nilai. Nah, adapun selain itu, selain keuntungannya, ada juga manfaat-manfaat e-commerce secara khusus yang dibagi menjadi dua, yaitu bagi perusahaan dan bagi pelanggan. Yang bagi perusahaan itu dia dapat memperluas jangkauan pasar, efisiensi biaya sewa tempat, efisiensi biaya operasional, transaksinya lebih cepat, pendaftaran tokonya juga lebih mudah, lebih hemat dan dan juga pelanggannya lebih banyak. Nah, adapun bagi pelanggan, e-commerce ini memberikan manfaat fleksibilitas pengiriman, kemudahan pembayaran dan catatan transaksi, mempermudah proses ekspansi bisnis, dan modalnya lebih sedikit. Dengan demikian, e-commerce memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan pelanggan, termasuk memperluas jangkauan pasar, menghemat biaya, mempermudah proses transaksi, dan meningkatkan fleksibilitas pengiriman dan pembayaran. Nah, apa keterbatasan e-commerce ini? Jadi di samping banyaknya manfaat dan keuntungan, e-commerce juga memiliki beberapa keterbatasan teknologi yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya keterbatasan tersebut adalah tidak adanya standar yang diterima secara universal untuk kualitas dan keamanan. Hal ini berarti perusahaan harus berinvestasi dalam teknologi dan prosedur yang lebih baik untuk memastikan keamanan transaksi. Selain itu, keterbatasan bandwidth telekomunikasi juga dapat menyebabkan hambatan dalam pengiriman data dan transaksi.
Oleh karena itu, perusahaan harus berinvestasi dalam infrastruktur yang lebih baik untuk memastikan kualitas pengiriman data. Nah, keterbatasan non-teknologi juga dapat menjadi hambatan bagi e-commerce. Contohnya adalah masalah keamanan dan privasi. Masalah ini dapat membuat pelanggan ragu untuk membeli produk secara online. Oleh karena itu, perusahaan harus berinvestasi dalam strategi pemasaran yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selain itu, beberapa pelanggan juga membutuhkan untuk merasakan dan menyentuh produk sebelum membelinya, sehingga e-commerce harus menawarkan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk melihat dan memahami produk sebelum membelinya. Nah, pada poin B adalah perbedaan antara perdagangan elektronik murni dan perdagangan elektronik parsial. Jadi e-commerce dapat berubah berbagai bentuk bergantung pada tingkat digitalisasi transformasi dari fisik ke digital yang dilibatkan. Tingkat digitalisasi dapat berhubungan dengan tiga poin: produk atau jasa yang dijual, proses, dan pelaku pengiriman atau perantara. Nah, hal ini membuat kerangka kerja yang menjelaskan kemungkinan konfigurasi dari ketiga dimensi ini. Produk dapat berubah fisik atau digital, proses dapat berubah fisik atau digital, serta pelaku pengiriman juga dapat berubah fisik atau digital. Apa perbedaan antara perdagangan elektronik murni dan parsial? Ini saya tampilkan dalam tabel berikut, di mana perdagangan elektronik murni itu dia interaksi pelanggan atau ke penjual itu dia hanya online, sementara parsial dia secara online dan offline. Pemesanan dan pembayarannya itu kalau murni itu dia online, pengiriman produknya juga online, pengembangan produk juga online, tidak ada pengalaman fisik, terus biaya operasionalnya lebih rendah, kompleksitasnya lebih sederhana, jangkauannya lebih luas, kecepatannya lebih cepat, terus kelebihannya itu efisiensi biaya lebih cepat, jangkauan pasarnya lebih luas. Tapi kekurangannya itu dia tidak ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli dan tidak ada pengalaman fisik. Contohnya itu adalah pembelian e-book. Jadi prosesnya secara digital, barang yang diterima juga digital. Jadi tidak ada interaksi langsung. Adapun kalau parsial itu dia masih ada interaksi, walaupun kekurangannya adalah biaya operasionalnya lebih tinggi dan lebih rumit karena dia tuh ada barangnya, kayak misalkan kita memesan barang di toko-toko online seperti Shopee, Amazon. Jadi pemesanan produknya secara online, tapi barang yang diterima adalah bentuk fisik seperti itu. Nah, yang ketiga adalah yang bagian C, bentuk-bentuk perdagangan elektronik. Nah, e-commerce diklasifikasikan berdasarkan tujuan, target, market, dan cara bertransaksinya. Nah, ada 4, yaitu yang pertama adalah business to business. Nah, business to business atau to B2B. Ini adalah jenis e-commerce yang melibatkan transaksi antara dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Terus yang kedua adalah business to customer. Ini adalah jenis yang melibatkan transaksi antara bisnis dan end user, pengguna akhir. Contohnya adalah toko online seperti Amazon, Shopee, dan Tokopedia, di mana pelanggan dapat memilih, membeli, dan menerima produk dengan beberapa klik saja. Yang ketiga adalah customer to customer. Ini adalah jenis e-commerce yang melibatkan transaksi elektronik barang atau jasa antar pelanggan. Yang keempat adalah customer to business. Ini kebalikan dari yang sebelumnya, customer to customer. Di website dengan jenis ini terjadi transaksi antara konsumen ke perusahaan. Contohnya adalah platform yang menyediakan jasa perorangan untuk mendukung aktivitas bisnis seperti freelancer dengan harga-harga yang beragam. Selanjutnya bagian D adalah etika dan hukum berkaitan e-commerce.
Nah, di sini ada 3 pembahasan yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah etika dalam transaksi e-commerce. Kredibilitas yang tinggi didukung dengan etika bisnis wajib diisi tiap pelaku bisnis dalam bertransaksi. Setiap agen komersial dalam berjualan online harus menyadari bahwa etika bisnis digunakan untuk menjadi usaha yang berkembang dan berlanjut. Dalam jual beli online akan memiliki kelebihan yang baik di mata konsumen jika badan usaha menerapkan etika bisnis yang benar. Nah, asas dalam etika jual beli yang baik menurut Sonny Keraf yaitu yang pertama adalah asas otonomi yang merupakan karakter seseorang untuk bertindak menurut hati nuraninya sendiri. Dalam melakukan tindakan yang otonom membutuhkan kebebasan saat ingin mengambil keputusan dan bertindak sesuai keputusan itu. Dalam lingkungan yang komersial mencakup hal-hal seperti tanggung jawab pribadi, ownernya, pelanggan, pemerintah, dan mereka yang ikut andil dalam kegiatan bisnis itu. Yang kedua adalah asas kejujuran dan kredibilitas. Ini adalah prinsip dalam etika bisnis yang penting karena saat kita bertransaksi komersial, contohnya itu dalam jual beli ya, contohnya bertindak jujur saat melakukan kegiatan jual beli barang sesuai kualitas barang yang kita miliki, bertindak jujur ketika kegiatan jual beli yang terkait hubungan antara atasan dan bawahan, bertindak jujur saat melakukan perjanjian kontrak seperti kontrak beli dan perjanjian lainnya. Yang ketiga ada asas perilaku baik dan perilaku buruk seperti perilaku ramah tamah dengan pelanggan dan tidak melakukan perilaku yang buruk terhadap pelanggan. Adalah asas etika berkelakuan baik terhadap sesama. Yang keempat adalah asas kesamarataan terjadi pada saat melakukan aktivitas jual beli. Satu orang membenahi pekerjaan dan orang lain membenahi pelanggan menurut kepentingannya sendiri. Yang kelima adalah asas menghormati diri sendiri ketika menyatakan bahwa kita mempunyai sifat moral untuk memperlakukan satu sama lain sebagai individu yang memiliki pemikiran yang serupa dalam menjalankan hubungan bisnis. Nah, berdasarkan rangkaian prinsip di atas, dalam hal perdagangan secara elektronik atau e-commerce, prinsip pertama adalah sikap dan kemampuan untuk bertindak secara bertanggung jawab sesuai hati nurani masyarakat dan kehendak perusahaan perdagangan. Dalam e-commerce menurut hati nurani kita sendiri dan tanggung jawab pribadi. E-commerce tidak akan dianggap sebagai pintu masuk ke dunia bisnis. Artinya, ketika menyangkut e-commerce, tanggung jawab juga mencakup dunia bisnis yang mencakup tanggung jawab terhadap diri sendiri, pemilik bisnis, konsumen, pemerintahan, dan masyarakat yang terlibat. Tanggung jawab ini termasuk perdagangan elektronik. Nah, selanjutnya adalah permasalahan dalam penerapan etika bisnis pada e-commerce. Yang ketika diimplementasikan perdagangan elektronik menimbulkan beberapa pertanyaan terkait aspek hukum komersial terkait penggunaan sistem yang dibentuk oleh manajemen jaringan online. Beberapa masalah ini tuh meliputi asas kesenangan dan dalam bertransaksi, maaf ternyata ada PD. Asas kewenangan dalam bertransaksi, terus akad bukti kesepakatan, terus ada juga perlindungan pelanggan. Dalam melindungi pelanggan itu merupakan komponen yang sangat penting juga dalam e-commerce. Kemudian masalah pajak, kemudian ada masalah pemalsuan tanda tangan yang banyak terjadi di mana-mana. Nah, selanjutnya adalah model hukum e-commerce. Nah, model hukum ini kita ambil dari sorotan Undang-Undang Model Unsitral tentang perdagangan elektronik. Dia itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengakuan hukum atas pesan data.
Yang kedua, melakukan pengakuan signature elektronik. Terus adanya pengakuan atas orisinalitas data message. Eh, yang keempat, data message dapat memenuhi syarat pembuktian hukum. Dan yang kelima, data message sebagai pengakuan atas dokumentasi. Dalam pasal undang-undang ini disebutkan bahwa apabila ada aturan yang mewajibkan percatatan penyimpanan berbagai dokumen, arsip atau informasi, maka peraturan tersebut dapat dipenuhi dengan menyimpan pesan data. Nah, selanjutnya pada bab 5 yaitu etika dan privasi di sistem informasi. Nah, apa saja? Ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama adalah arti etika sistem informasi. Nah, etika dalam Yunani kuno berasal dari etikos, berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika pun memiliki landasan hukum dalam penggunaan teknologi informasi yang tersirat di Undang-Undang ITE dalam tahun 2008 bab 2 asas tujuan pasal 3 yang berbunyi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, itikat baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Nah, dalam bidang teknologi informasi tentunya etika menjadi sangat penting, khususnya di era informasi seperti sekarang ini. Pada pelaku dunia IT harusnya mengetahui etika dalam penggunaan teknologi sistem informasi. Nah, etika dalam sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mason tahun 1986 yang mencakup jadi disingkat itu PAPA, yaitu privacy, di mana privacy adalah kemampuan satu atau kelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Nah, yang kedua adalah akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Mengingat data dalam sistem informasi menjadi bahan dalam pengambilan keputusan, keakurasiannya benar-benar harus diperhatikan. Nah, yang ketiga adalah properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini, yaitu yang dikenal sebagai haki, hak atas kekayaan intelektual. Haki biasa diatur melalui hak cipta, copyright, paten, dan rahasia perdagangan. Nah, apa itu hak cipta? Itu adalah hak yang dijamin kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak seperti ini mudah untuk didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masa hidup penciptanya plus 70 tahun. Terus kemudian paten, yaitu bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya akan diberikan oleh penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Hukum paten memberikan perlindungan selama 20 tahun. Selanjutnya adalah rahasia. Perdagangan trade secret melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk disebarkan pada orang lain atau dijual. Yang keempat adalah akses. Akses ini fokus ke penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Nah, selanjutnya kita
Pada bagian B ini kita akan membahas tentang kode etik. Kode etik itu merupakan aturan dan norma-norma yang memandu tingkah laku dan tindakan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu profesi atau organisasi. Kode etik mengatur perilaku, tanggung jawab, integritas, dan moralitas yang seharusnya dimiliki oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Nah, apa kelebihan kode etik itu? Kode etik itu memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dia sebagai pedoman dalam bertindak, kemudian juga sebagai sarana untuk melindungi kepentingan publik. Selanjutnya membangun citra baik bagi profesi atau organisasi, mengurangi konflik kepentingan, memberikan rasa aman, profesionalisme, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Nah, di banyaknya kelebihan kode etik ini, kode etik juga memiliki kekurangan, namun manfaatnya lebih banyak sebenarnya. Kekurangannya itu kurangnya penegakan hukum, karena kadang ada kode etiknya tapi hukum negara penegakan hukumnya ketika terjadi pelanggaran yang kurang. Kemudian perbedaan interpretasi terhadap kode etik. Jadi kode etik itu walaupun ada kode etik tapi orang-orang bisa berbeda pandangan pemahaman tentang kode kode etik itu. Kemudian kode etik juga menyebabkan pembatasan kreativitas terhadap perubahan. Kemudian keterbatasan pemahaman terhadap kode etik. Nah, kode etik juga menjadi terlalu kaku dan atau membatasi kreativitas, kan seperti tadi. Eh, Kode etik juga dapat menjadi alat politik atau sarana pembungkaman yang digunakan oleh kelompok dominan dalam suatu profesi atau organisasi. Selain itu, kode etik juga menyebabkan keterbatasan pemahaman tentang kode etik oleh individu atau kelompok. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang kode etik yang mereka laksanakan, dan hal itu menyebabkan variasi dalam pemahaman dan interpretasi. Nah, pada bagian C itu kita akan membahas kekayaan intelektual dan perlindungan yang diberikan oleh hak cipta, paten, dan merek dagang. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan hak cipta menjadi semakin penting. Izin hak kekayaan intelektual dan hak cipta adalah fondasi bagi peradaban yang maju, memberikan penghargaan kepada pemikiran kreatif dan memberdayakan inovator untuk terus berkarya. Nah, di era di mana inovasi dan kreativitas merajai, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan hak cipta menjadi semakin penting. Eh, nah, hak kekayaan intelektual mencakup hal-hal eksekutif yang diberikan kepada pencipta atau pemiliknya atau hasil karyanya. Ini mencakup hak cipta, hak paten, merek dagang, dan desain industri. Hal ini memberikan pemiliknya kontrol penuh atas penggunaan dan distribusi hasil karyanya. Eh, Istilah haki berasal dari Intellectual Property Right yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. Menurut Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, alasan mengapa sebuah karya memiliki nilai adalah karena kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik itu dalam seni, sastra, dan teknologi, yang lahir melalui pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Negara memberikan hal eksklusif kepada para kreator, penemu, atau perancang atas hasil kreasi dan penemuannya yang memiliki nilai komersial, baik secara langsung, secara otonomis, atau melalui pendaftaran pada instansi terkait. Hal itu diberikan sebagai penghargaan, pengakuan hak yang pantas mendapatkan perlindungan hukum. Dengan kemajuan teknologi, tantangan baru muncul dalam melindungi hak cipta. Penggunaan yang tidak
sah dan mudahnya reproduksi digital menjadi masalah utama. Dalam ekonomi digital, tantangan perlindungan hak kekayaan intelektual semakin kompleks. Negosiasi perjanjian perdagangan internasional menjadi kunci dalam memastikan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual adalah kunci dalam melindungi kreativitas, memahami bahwa setiap karya memiliki pemiliknya, dan menghormati hak tersebut adalah langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Nah, yang pertama kita akan bahas hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau sekelompok orang yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Dengan memberikan hak eksklusif atas penemuan tersebut, hak paten memberikan insentif bagi peneliti dan ilmuwan untuk terus menciptakan solusi baru. Yang kedua adalah merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditunjukkan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Merek dagang memberikan identitas unik kepada suatu merek. Hal ini memiliki peran penting dalam membangun citra dan keberlanjutan ekonomi. Yang ketiga adalah desain industri. Desain industri adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Desain industri melibatkan perlindungan terhadap tata letak estetika produk. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu tren masa depan dalam sistem informasi. Di sini ada dua yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah tren teknologi masa depan. Nah, tren teknologi masa depan membawa harapan akan kemajuan yang mengagumkan. Dengan laju inovasi yang terus berlangsung, kita dapat mengantisipasi perkembangan seperti kecerdasan buatan yang semakin canggih, konektivitas yang lebih luas melalui jaringan 5G, mobilitas otonom, komputasi, kuantum, dan realitas augmentasi yang menakjubkan. Teknologi masa depan akan mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan hidup secara keseluruhan. Dari revolusi industri 4.0 hingga eksploitasi luar angkasa, tren teknologi masa depan menjanjikan kemungkinan baru yang akan membentuk dunia yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Dengan kesadaran akan tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan sosial, teknologi masa depan juga diarahkan untuk memberikan solusi yang menjawab kebutuhan kita dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Nah, di sini ada 7 tren teknologi masa depan yang akan terus berkembang. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, kecerdasan buatan atau AI telah menjadi salah satu tren teknologi paling menonjol yang menentukan masa depan. AI memungkinkan sistem komputer untuk belajar dan beradaptasi secara mandiri, memproses data dengan cepat, dan menghasilkan hasil yang cerdas. Dalam berbagai sektor, mulai dari otomotif hingga kesehatan, kecerdasan buatan memberikan kontribusi besar dalam memecahkan masalah kompleks dan meningkatkan efisiensi. Kita dapat melihat AI dalam sistem pengenalan wajah, asisten virtual, dan bahkan dalam robotika. Dengan kemampuannya yang terus berkembang, AI akan terus membentuk masa depan teknologi. Yang kedua adalah Internet of Things atau IoT. IoT adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet. Konsep ini memungkinkan perangkat elektronik dan objek sehari-hari terhubung satu sama lain untuk berkomunikasi dan bertukar data. Dalam masa depan, kita akan melihat pertumbuhan pesat dalam pengembangan IoT. Rumah pintar, kendaraan terhubung, dan kota pintar akan menjadi realitas yang umum IoT, memungkinkan pengendalian yang lebih efisien dan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan, memulai dari pengelolaan energi hingga pemantauan kesehatan. Kemampuan IoT untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time akan menjadi kunci dalam mengoptimalkan berbagai sektor. Yang ketiga adalah kendaraan otonom. Kendaraan otonom atau yang lebih dikenal sebagai mobil self-driving telah menjadi salah satu tren teknologi masa depan yang paling menarik juga. Dengan kontribusi sensor, pemrosesan data AI, dan teknologi pengendalian, kendaraan otonom memiliki potensi untuk mengubah cara kita bepergian.
Dalam beberapa tahun mendatang, kita dapat melihat kendaraan otonom menjadi lebih umum di jalan raya. Selain memberikan kenyamanan, kendaraan otonom juga berpotensi untuk meningkatkan keamanan lalu lintas dengan mengurangi kesalahan pengemudi. Namun ada tantangan teknis dan regulasi yang perlu diatasi sebelum kendaraan otonom dapat sepenuhnya diadopsi. Yang keempat adalah teknologi wearable. Teknologi wearable telah menjadi salah satu tren terkini dalam industri teknologi. Wearable teknologi atau teknologi yang dapat dipakai merujuk pada perangkat elektronik kecil yang dapat dikenakan seperti jam tangan pintar, gelang kebugaran, kacamata pintar, dan pakaian pintar. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya untuk memantau dan melacak data kebugaran dan data kesehatan. Jam tangan pintar dan gelang kebugaran dapat melacak jumlah langkah, detak jantung, tidur, dan aktivitas fisik lainnya. Data itu dapat memberikan informasi penting tentang kesehatan dan membantu penggunanya menjaga gaya hidup sehat. Selain itu, teknologi wearable juga dapat berfungsi sebagai antarmuka yang lebih praktis dan intuitif. Nah, contohnya kacamata pintar memungkinkan pengguna melihat informasi secara langsung, menjelajah internet, dan berinteraksi dengan aplikasi menggunakan tampilan yang ditempelkan pada lensa kacamata. Hal ini membuka potensi baru dalam hal kenyamanan dan aksesibilitas dalam menggunakan teknologi. Namun, ada juga tantangan yang perlu dihadapi dalam teknologi wearable ini, seperti kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data. Mengingat jumlah data pribadi yang dikumpulkan oleh perangkat wearable, penting untuk memastikan bahwa informasi tersebut diamankan dan digunakan secara bertanggung jawab. Secara keseluruhan, teknologi wearable ini memberikan potensi besar dalam meningkatkan gaya hidup, kesehatan, dan kenyamanan penggunanya. Dalam beberapa tahun mendatang, kita dapat mengharapkan terobosan lebih lanjut dan pengguna yang lebih luas dari teknologi ini dalam berbagai aspek kehidupan kita. Yang kelima adalah realitas virtual atau VR. VR ini adalah teknologi yang menciptakan pengalaman intensif dan imersif dan interaktif dengan menggunakan simulasi komputer. Dalam lingkungan VR, pengguna dapat merasakan sensasi seolah berada di dunia yang sepenuhnya baru, terpisah dari realitas fisik mereka. Teknologi VR menggabungkan sistem visual, audio, dan sensorik untuk menciptakan pengalaman yang mendalam. Pengguna menggunakan headset VR yang meliputi mata mereka dengan layar yang menampilkan gambar 3 dimensi yang nyata. Selain itu, headset juga dilengkapi dengan headphone atau speaker yang menyediakan audio spesial untuk meningkatkan keimersifan. Keuntungan utama VR ini adalah kemampuannya untuk menciptakan pengalaman yang hampir sama seperti di dunia nyata tanpa batasan fisik. VR digunakan dalam berbagai industri dan aplikasi, termasuk hiburan, pendidikan, pelatihan, desain arsitektur, simulasi medis, dan masih banyak lagi. Dalam industri hiburan, VR memungkinkan pengguna untuk merasakan permainan video secara lebih langsung dan mendalam. Mereka dapat menjelajahi dunia virtual, berinteraksi dengan objek, dan terlibat dalam pengalaman yang menarik. Di bidang pendidikan, VR dapat digunakan untuk memberikan pengalaman pembelajaran interaktif dan imersif yang membantu memahami konsep yang kompleks. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan VR ini, seperti masalah kesehatan terkait dengan mabuk gerak atau motion sickness, biaya perangkat, dan pembatasan teknologi yang masih harus ditingkatkan. Dengan terus berkembangnya teknologi VR, kita dapat mengharapkan penggunaan yang lebih luas dan dalam berbagai vektor, menghadirkan pengalaman yang lebih imersif dan memungkinkan kolaborasi secara eksplorasi baru di dunia virtual. Yang keenam adalah augmented reality atau AR atau realitas tambah. Ini adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata, elemen virtual melalui penggunaan perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata AR.
Teknologi ini memanfaatkan kamera perangkat untuk mengenali dan melacak lingkungan sekitar pengguna. Kemudian dengan bantuan perangkat lunak dan sensor, elemen-elemen virtual dapat ditambahkan ke tampilan nyata. Keuntungannya adalah keuntungan yang diberikan itu kemampuannya untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman pengguna dalam konteks nyata. Ini diterapkan dalam AR ini diterapkan dalam berbagai bidang termasuk hiburan, edukasi, periklanan, manufaktur, dan layanan pelanggan. Meskipun AR memiliki banyak potensi dan manfaat, tantangan yang dihadapi meliputi pengenalan yang akurat terhadap lingkungan, keterbatasan perangkat keras, dan integrasi yang kompleks dengan sistem yang ada. Dengan terus berkembangnya teknologi AR ini, kita dapat mengharapkan penerapan yang lebih luas dalam berbagai sektor. AR akan terus mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, menghadirkan pengalaman yang lebih kaya, informatif, dan interaktif. Yang ketujuh adalah robotika. Dalam tren teknologi masa depan, robotika akan memainkan peran yang semakin penting. Kemajuan dalam bidang robotika akan menghasilkan robot yang lebih canggih, pintar, dan adaptif. Robot-robot ini akan memiliki kemampuan untuk bekerja di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga kesehatan, pertanian, transportasi, dan banyak lagi. Mereka akan membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan dalam berbagai industri. Selain itu, robotika juga akan membuka peluang baru dalam eksplorasi ruang angkasa, pengembangan pengembangan kendaraan otonom, serta penelitian dan pengembangan teknologi yang lebih lanjut. Dengan perkembangan robotika yang terus berlanjut, kita dapat mengharapkan adanya perubahan yang signifikan dalam cara kita bekerja, hidup, dan berinteraksi dengan teknologi di masa depan. Nah, tren teknologi masa depan ini tentu akan berdampak pada kehidupan manusia di masa depan. Apa saja dampaknya? Nah, dampak yang pertama adalah ya, nah, dampak tren teknologi masa depan akan dirasakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dengan adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, komputasi kuantum, dan teknologi medis yang canggih, kita dapat mengharapkan perubahan yang signifikan dalam cara kita bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Teknologi masa depan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses bisnis, menciptakan pengalaman yang lebih personal, dan membuka pintu menuju terobosan baru. Namun dampaknya juga perlu dikelola dengan bijak, karena teknologi masa depan juga menghadirkan tantangan baru seperti kekhawatiran terhadap privasi, ketimpangan digital, dan perubahan dalam dinamika pasar kerja. Oleh karena itu, penting untuk kita mengadopsi teknologi masa depan dengan tanggung jawab dan memastikan bahwa inovasi tersebut memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat dan planet kita. Apa saja dampak itu? Yang pertama adalah transformasi industri dan pekerjaan. Tren teknologi masa depan memiliki potensi untuk mengubah industri dan lapangan kerja secara mendasar. Dalam beberapa sektor, AI telah menggantikan pekerjaan rutin yang dapat dilakukan secara otomatis. Namun pada saat yang sama, inovasi teknologi juga menciptakan peluang baru, pekerjaan yang memerlukan keahlian dalam mengelola dan menganalisis data, serta kemampuan kreativitas manusia akan semakin penting. Industri seperti manufaktur, transportasi, dan layanan kesehatan akan mengalami transformasi yang signifikan. Yang kedua adalah perubahan gaya hidup dan masyarakat. Tren teknologi masa depan juga akan membawa perubahan dalam gaya hidup dan masyarakat. Serta adanya IoT, kita akan hidup dalam lingkungan yang semakin terhubung rumah pintar, seperti rumah pintar ya. Rumah pintar akan memungkinkan kita untuk mengendalikan dan memantau perangkat melalui aplikasi di smartphone. Di tempat kerja, kolaborasi online dan bekerja jarak jauh akan menjadi lebih umum dengan adopsi cloud computing. Selain itu, teknologi seperti augmented reality dan virtual reality akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar, membuka peluang baru dalam bidang hiburan, edukasi, dan bisnis. Yang ketiga adalah tantangan etika dan keamanan.
Pengembangan tren teknologi masa depan juga menghadirkan tantangan etika dan keamanan yang perlu diatasi. Misalnya, AI memerlukan kerangka regulasi yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan data dan keputusan yang tidak adil. Pengumpulan data dan penggunaan data dalam IoT juga harus dikelola dengan cermat untuk melindungi privasi individu yang user lah. Tantangan keamanan cyber yang semakin kompleks harus dihadapi untuk melindungi sistem yang terhubung dari serangan dan ancaman yang mungkin timbul. Dalam menghadapi masa depan, dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan inovasi, penting bagi kita untuk terus mengikuti perkembangan teknologi terkini. Dengan memahami tren teknologi masa depan dan dampaknya, kita dapat memposisikan diri sebagai inovator yang siap menghadapi tantangan dan peluang yang ada. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan berdasarkan eh, paper kelompok saya dengan judul Transformasi Digital dan Pengelolaan Sistem Informasi di Era Globalisasi. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini, sehingga menjadi jembatan untuk saya memahami mengenai transformasi digital dan pengelolaan sistem informasi di era globalisasi ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman yang menonton untuk dapat insight baru mengenai transformasi digital ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf untuk salah-salah kata, kekurangan dalam jalannya presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.